minggu ini sebelum besok malam kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus ya. Pada saat ini kita akan membahas tentang satu topik yang merupakan kesimpulan dari pelajaran kita dari Ibrani Fatsalnya yang ke-12, dan itu adalah marilah kita mengucap syukur ya. Marilah kita ditawarkan dan kita dapat menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan dikatakan apa? Kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka dikatakan apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bagaimana cara yang berkenan dengan hormat dan takut? Nanti kita akan lihat ya dari pelajaran sekolah sahabat kita yang membahas tentang marilah kita sekarang dikatakan datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan apa ya? Ucapan syukur. Let us be grateful. Mari kita langsung saja baca pelajaran kita. Kitab Ibrani mengakhiri bagian ini dengan menunjukkan bahwa tanggapan yang tepat kepada Allah, respons yang tepat kepada Allah untuk semua hal yang menakjubkan yang telah Dia lakukan bagi kita adalah menunjukkan rasa syukur dengan mempersembahkan kepadanya jenis persembahan yang sesuai. Ya, bandingkanlah Ibrani 12 ayat 28 dan Ibrani kemudian 13 ayat 15 dan 16. Bagaimana kita menawarkan penyembahan yang dapat diterima oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan kemudian dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi korban, seakan-akan ini berbicara tentang korban di perjanjian lama. Apakah kitab Ibrani masih berbicara tentang hewan korban yang kita bawakan? Oh, bukan ya. Ini bukan korban syukur pada Allah. Di sini dikatakan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan ucapan bibir yang memuliakan namanya apa itu? Nanti kita juga akan melihat hal tersebut ya. Jadi ayat 16 kemudian dikatakan, dan janganlah, ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ya itulah yang berkenan ya. Bukan hanya bibir saja yang mengucap, tapi juga tindakan yang melakukan. Jadi bukan hanya kita memuliakan Allah dengan bibir kita, tapi dengan tindakan dan perlakuan ataupun hal yang kita lakukan terhadap orang lain. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, korban persembahan kepada Allah itu kita beri bantuan kepada orang lain. Nah, dalam sistem perjanjian lama, pelajaran kita katakan bahwa pengorbanan hewan adalah cara yang menunjukkan pertobatan dan rasa syukur. Tetapi pengorbanan ini hanyalah tanda terima kasih dan pertobatan di hati penyembah. Jadi, Tuhan menjelaskan dalam Mazmur dan melalui para nabi bahwa apa yang benar-benar menyenangkan Tuhan, menyenangkan Dia, bukanlah darah hewan, tetapi rasa syukur, perbuatan baik, dan kebenaran dari para penyembah. Jadi bisa saja, saya seperti orang-orang di zaman nabi-nabi, Nabi Yeremia, dia katakan, percuma kita datang ke beribadah, percuma kita mempersembahkan korban, tetapi kita menindas janda-janda. Kita tidak melakukan kebenaran kepada orang-orang yang harusnya menerima kebenaran. Tidak berbuat baik kepada janda-janda, anak-anak yatim piatu. Tidak berbuat baik kepada orang asing yang datang membutuhkan pertolongan kita. Jadi percuma korban itu. Bukan korban darah hewan. Tetapi yang lebih utama adalah apa yang kita lakukan kepada orang lain. Karena itu, di sini pelajaran kita katakan, karena itu Paulus mengundang kita untuk menyembah Tuhan di bait suci surgawi dengan mempersembahkan korban pujian, pengakuan, ucapan syukur, dan perbuatan baik. Dan itulah ibadah yang sejati yang menyenangkan Allah, yang menyenangkan Dia. Kita mempersembahkan korban-korban ini di bumi. Tetapi itu diterima sebagai sesuatu yang menyenangkan Tuhan di surga. Dan nasihat ini mencakup semua panggilan yang dibuat penulis di sepanjang surat untuk pengakuan nama Yesus, dan nasihatnya agar apa yang kedua? Agar kita terus melakukan perbuatan baik. Undangan Paulus kepada pendengar untuk mempersembahkan kepada Allah ibadah yang dapat diterima menurut Ibrani 12:8 menyeratkan bahwa orang percaya sekarang benar-benar menjadi bangsa imamat yang telah disempurnakan dan dikuduskan melalui pengorbanan Yesus.
Ini memenuhi tujuan awal Allah bagi Israel. Mulanya itu adalah satu perjanjian yang diberikan kepada orang Israel. Ya, bahwa mereka akan menjadi imamat yang melaluinya Allah, dia akan dapat mengumumkan kabar baik keselamatan kepada dunia, seperti ayat-ayat yang kita dapat lihat di bawah ini. Tetapi pada saat ini apa yang terjadi? Tapi Ibrani 13 ayat 1 sampai 6 menjelaskan secara praktis apa artinya melakukan kebaikan dan membagikan apa yang kita sekarang miliki. Bukan hanya kitalah Israel apa ya? Kitalah Israel rohani, ya, Israel rohani, ya. Seperti disuratkan atau ditulis oleh Petrus kepada kita, kitalah imamat yang rajani, ya, umat kepunyaan Allah, ya. Jadi artinya apa? Itu berarti apa yang kita lakukan adalah membagikan apa yang kita miliki, berarti apa? Menunjukkan kasih persaudaraan seperti Yesus menunjukkan kasih persaudaraannya kepada kita. Itu berarti ramah, mengunjungi mereka yang dipenjara atau dianiaya, dan menolak persinahan dan ketamakan. Wah, ini lagi ya. Persinahan dan ketamakan. Nah, pertanyaannya, mengapa penting untuk mempertimbangkan perbuatan baik dan membagikan apa yang kita miliki sebagai bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan? Pada saat yang sama, apa saja cara-cara yang benar-benar nyata dalam pengorbanan rohani kita mungkin apa? Rusak, ya. Jadi apa artinya? Nah, kita pelajaran sekolah sahabat kita dimulaikan dengan satu judul, kita diminta untuk mengucap syukur. Tetapi di sini ujung-ujungnya, kenapa mungkin Anda bertanya, kenapa pendeta ujung-ujungnya kita harus melakukan perbuatan baik dan membagikan apa yang kita miliki? Dan kalau kita tidak lakukan, itulah pengorbanan rohani yang nggak benar. Kalau cuma mulut saja tapi tidak ada tindakan, rusak, ya. Yesaya 1 ayat 11-17 berbicara tentang umat-umat Tuhan yang membawa persembahan-persembahan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak butuh. Kalau hanya kamu membawa persembahan, lalu kamu buat itu seperti untuk menyogok aku, supaya kamu bebas membuat kejahatan lagi. Tidak, yang aku inginkan adalah perbuatan baik yang dapat engkau lakukan kepada sesamamu. Dan Yesus juga katakan, apa yang kita lakukan kepada yang terkecil di antara kita sudah lakukan itu untuk Yesus. Dan pertanyaannya, apa hubungannya itu dengan ucapan syukur kita? Nah, kenapa ini saya katakan berhubungan sekali kita mengucap syukur dan berbuat baik? Karena kalau kita seringkali berpikir, wah pendeta, mungkin saya akan berbuat baik kalau saya dapat lotre atau apa ya. Saya tidak pernah menganjurkan umat Tuhan untuk beli lotre, ya. Itu satu perbuatan yang kalau apa ya, saya percaya bukan sesuatu hal yang patut umat Tuhan harus lakukan, ya. Kita tidak boleh berjudi dengan lotre, ya, seperti begitu, ya. Tapi poinnya adalah banyak yang katakan kalau saya mungkin sudah kaya, mungkin baru saya akan berbuat baik kepada orang lain. Saya akan berbagi. Sekarang saya masih miskin, pendeta. Saya nggak punya apa-apa, ya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, justru orang-orang jemaat-jemaat yang kecil, yang miskin, tapi justru mereka yang memberi terbesar. Ya, seperti jemaat Tesalonika, ya. Mereka adalah pemberi-pemberi yang apa, ya, yang lebih besar daripada jemaat di Korintus. Ya. Dan ini kita bisa lihat bagaimana dalam keadaan apapun kita dapat apa? Kita dapat memberi bantuan. Dan semuanya itu ada hubungannya dengan rasa syukur. Kenapa? Kenapa ada hubungan antara kita memiliki rasa syukur dan memberi atau membagikan berkat-berkat kepada orang lain? Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh John Templeton, dia katakan an attitude of gratitude, satu sikap yang bersyukur. Sikap yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, menciptakan berkat kepada orang lain yang kita tolong, ya. Dengan kata lain, an attitude of gratitude creates blessing. Kita memberkati orang lain. Dan firman Tuhan sudah cukup apa, ya? Firman Tuhan sudah cukup jelas mengatakan bagaimana Tuhan mengajak kita semua untuk apa, ya? Untuk memiliki sifat yang apa? Bersyukur. Sifat yang selalu berterima kasih kepada Tuhan. Allah meminta kepada kita untuk selalu bersyukur, ya. Dan permohonan Allah bagi kita untuk bersyukur ini adalah boleh kita katakan satu perintah Tuhan, ya. Satu perintah yang Tuhan berikan. Seperti ayat-ayat yang dapat saya bagikan pada Anda pada saat ini, ya, bagaimana perintah Tuhan itu mengajak kita semua itu harus bersyukur, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala sesuatu.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jangan kita hanya berpikir, oh saya hanya mengucap syukur kalau saya sudah menjadi orang yang kaya, kalau saya sudah di Amerika, kalau saya sudah di negara maju, kalau masih di Indonesia, masih di kampung kecil saya, waduh mungkin belum saatnya bersyukur. Tidak ada. Justru kita lihat seperti di kampung-kampung di Indonesia, ya, di kampung-kampung kecil justru masih ada adat ataupun upacara-upacara seperti di Manado ada pengucapan, ya. Ada pengucapan di mana orang-orang buka rumah mereka, lalu siapa saja dapat datang dan makan, biarpun tidak dikenal. Ya, dan itu tidak pernah kita lihat di Jakarta. Nggak pernah saya melihat ada acara pengucapan, lalu orang kaya buka rumah mereka, ya, yang rumah-rumah mewah mereka, lalu siapa saja dapat masuk makan. Nggak, jarang itu ya. Tapi di kampung-kampung kecil justru itu yang apa ya? Yang terjadi. Kenapa? Karena kita dapat mengucap syukur dalam segala hal, dalam kemiskinan, dalam kekayaan pun kita dapat apa? Berterima kasih kepada Tuhan, dapat bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, itu oleh sebab kita percaya apapun yang kita terima dari Tuhan, itu adalah bagian untuk kita yang pantas untuk kita. Walaupun tentu saja kita dapat bekerja keras dan Tuhan dapat mempercayakan uang yang lebih besar. Dari talenta cuma 3, dia dapat berikan menjadi 5, dan seterusnya. Kita dapat bertumbuh, berkembang. Dalam apa? Dalam penghasilan yang Tuhan percayakan pada kita, supaya dapat menjadi berkat. Tetapi apapun yang sedang kita terima saat ini, kita dapat bersyukur. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, dalam keadaan apapun dia dapat bersyukur, dan dia sambung dengan apa ya? Mencukupkan diri. Ya. Filipi 4 ayat 11-13 dikatakan apa? Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri, content, ya. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, walaupun masih tinggal di apartemen, kalau saya bisa membantu, saya bantu. Kalau saya sudah bisa dapat rumah, dan pada saat rumah saya masih cuma 3 kamar, saya bisa membantu, maka saya bisa membantu. Jangan tunggu sampai rumahnya 10 kamar, baru kita membantu. Kita bisa mencukupkan diri. Pada saat saya masih menumpang di mobil orang lain untuk ke tempat kerja. Tapi kalau memang ada berkat yang dapat saya bagikan pada orang lain, jangan tunggu sampai saya punya mobil Mercedes, baru saya bisa membagi kepada orang lain. Tapi kalau saya sudah bisa mencukupkan diri dalam keadaan segala keadaan, dan bersyukur kepada Tuhan, ya, dan bersyukur kepada Tuhan, maka kita tetap dapat apa? Melayani orang lain, berbuat kebajikan kepada orang lain. Entah Anda hanya tinggal di apartemen atau di mobil yang second hand, bukan beli mobil yang baru, karena kita sudah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu itu apa dalam keadaan kelimpahan, dalam kelaparan sekalipun aku tahu Tuhan tetap apa? Telah belajar apa? Memberikan kepadaku segala sesuatunya. Itulah sebabnya ayat 13 ini bukan segala perkara dalam hal menang apa ya, menang Olimpik dan lain sebagainya, tapi dalam segala apa? Keadaan kehidupan kita yang Tuhan apa? Sudah berikan, lalu kita apa? Kita bersyukur, kita merasa cukup Tuhan. Ya, gaji saya masih $1.000, puji Tuhan. Gaji saya $10.000, puji Tuhan. Gaji saya $100.000 per bulan sekalipun, puji Tuhan. Saya bisa belajar apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan kita bersyukur. Dan karena kita percaya dalam keadaan di apartemen atau di bus sharing sekalipun, ya, tinggal di apartemen orang lain, bergabung, kita tetap apa? Dapat bersyukur. Kita dapat bersyukur. Dan penyelidikan demi penyelidikan menyebutkan bahwa rasa bersyukur yang Tuhan inginkan ini oleh orang-orang dunia sekalipun dinyatakan satu hal yang harus kita miliki. Bukan hanya Tuhan yang katakan. Ini dari Harvard Health Publishing, ya, Harvard Medical School. Ini pada mulanya mungkin Harvard University yang terkenal di Amerika, universitas nomor 1 di Amerika dan mungkin di dunia saat ini, Harvard University ini pada mulanya mungkin didirikan untuk orang-orang yang beragama, tapi pada saat ini boleh dikatakan mereka itu bukan lagi orang-orang yang percaya Tuhan yang menjadi dosen-dosen di sana, ya. Tetapi coba kita lihat bagaimana satu artikel yang ditulis oleh Harvard Health Publishing dikatakan bahwa bersyukur, berterima kasih can make you happier, dapat membuat Anda itu lebih berbahagia, ya, lebih berbahagia. Dan penjelasan dari artikel ini artikel ini ya, ini penjelasannya. Saya tidak tulis secara langsung, tapi ini inti yang dari artikel tadi. Katakan apa? Kata syukur atau gratitude berasal dari kata gratia, yang berarti grace, ya, seperti berhubungan dengan kata grace, rahmat, ya, anugerah, kemurahan hati atau apa?
Rasa syukur. Dan rasa syukur ini adalah apresiasi terima kasih kita atas apa? Atas kebaikan yang kita telah terima. Sesuatu yang bukan milik kita, tapi kita apa? Dianugerahkan, diberikan kepada kita. Orang yang memiliki kemurahan hati, berikan kepada kita. Baik itu merupakan benda ataupun mungkin servis, baik yang terwujud atau yang tidak berwujud, seperti kebaikan dan lain sebagainya. Hadiah dan lain sebagainya. Itu kita bersyukur, rasa apresiasi kita. Thank you. Ya, seperti thank you, terima kasih. Dalam bersyukur, orang biasanya menyadari bahwa sumber kebaikan itu sebagian besarnya itu terletak dari luar diri mereka sendiri. Mungkin saya melakukan sedikit, saya lakukan, wah tiba-tiba orang menganugerahkan lebih besar daripada apa yang saya buat yang sedikit. Ya, tapi itu ya, saya menyadari bahwa sumber kebaikan itu sebagian besarnya itu bukan berasal dari diri saya sendiri, menurut artikel dari Harvard Publishing ini ya. Jadi, oleh sebab itu, bersyukur itu membantu seseorang untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri sebagai satu individu ya. Jadi terhubung dengan orang yang memiliki uang lebih banyak yang telah memberikan berkatnya, memberikan hal yang lebih besar kepada kita, atau berhubungan dengan alam yang berkemurahan atau kekuatan yang lebih tinggi. Nah, menurut Harvard disebutkan kekuatan yang lebih tinggi bagi kita tentunya Allah kita ya. Allah kita. Dan artikel dari Harvard ini itu diambil dari hasil-hasil juga penelitikan dari tempat-tempat lainnya. Misalnya artikel dari Harvard tadi mengutip satu artikel yang ditulis oleh Robert Emmons dari University of California di Davis, Michael McCullough dari University of Miami, dan memberikan satu judul artikel dari artikel mereka. Bagus sekali kalau Anda bisa baca. Tolong Google ya. Anda bisa baca artikel ini. Counting blessing versus burden. Menghitung berkat-berkat kita. Seperti lagu kita ya, hitung satu-satu berkatmu. Kita harus menghitung berkat kita. Counting blessing versus burdens, melawan apa? Beban. Ya. An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Jadi penelitikan daripada Dr. Robert Emmons dan Michael McCullough ini, mereka bagi ada kelompok orang-orang yang kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Yang satu dibuat untuk bersyukur, catat ya kondisi mereka. Mereka harus mencatat apa rasa syukur mereka. Lalu orang yang berikutnya adalah orang yang diminta untuk apa? Untuk tidak bersyukur. Lalu kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang terserah apa yang mereka mau buat. Hasil daripada research mereka menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang-orang yang berfokus menghitung berkat mereka memiliki apa ya? Emosi yang lebih berbahagia. Interpersonal benefit, hubungan mereka dengan orang lain itu jauh lebih baik. Ini hasil research penelitian ya. Penelitikan yang baik sekali, saudara. Dan itulah sebabnya, kembali kita ke Harvard Publishing tadi, dia berikan apa ya? Gratitude. Dia katakan apa? Bersyukur adalah satu cara untuk menghargai, cara seseorang untuk menghargai apa yang mereka telah miliki, what they have. Jadi kita, apa yang saya miliki? Saya cuma memiliki mobil second hand. Puji Tuhan. Kalau itu saya miliki. Saya memiliki istri yang sudah berusia 54 tahun. Puji Tuhan. Ya. Jangan pikir-pikir untuk ambil istri muda. Ya. Belum tentu istri muda Anda itu akan melayani Anda dengan istri yang Anda miliki saat ini. Atau suami yang Anda miliki. Jadi apa yang kita miliki saat ini, bersyukur. Ini bukan Alkitab saja yang katakan. Tapi Harvard Publishing ini katakan ya. Gratitude is a way for people to appreciate what they have, apa yang mereka miliki, daripada selalu meraih sesuatu yang baru dengan harapan istri baru itu, mobil baru itu, rumah yang baru itu akan apa? Membuat saya lebih baik, lebih berbahagia. Ya. Padahal kalau kita tidak menghargai apa yang kita miliki sekarang, apa kita ada jaminan untuk berbahagia dengan apa yang kita pikirkan, yang kita akan dapat nantinya? Belum tentu. Kalau kita tidak biasa menghargai apa yang kita miliki sekarang, belum tentu kita akan menghargai apa yang kita inginkan nantinya. Ya, istri muda, mobil baru, dan lain sebagainya. Puaslah dengan apa yang ada. Tentu saja kita bekerja lebih baik dengan apa ya. Kalau Tuhan memberikan berkat dan kita memiliki mobil baru, rumah yang baru, puji Tuhan. Ya. Tetapi jangan pikir saya hanya berbahagia kalau nanti saya sudah punya mobil baru, ya ini mobil butut ini, atau rumah butut ini, dan lain sebagainya. Ya, bersyukur ya. Nah, kenapa? Kenapa penting sekali? Rasa syukur menurut artikel ini ya. Gratitude helps people refocus on what they have instead of what they lack.
Jadi berasa bersyukur membantu orang untuk kembali fokus pada apa yang mereka miliki daripada kekurangan mereka yang mereka miliki. Tapi ini harus kita selalu berusaha. Ini research menunjukkan ini bukan sesuatu hal yang gampang terjadi. Enggak. Itu harus diusahakan, saudara. Nanti kita lihat firman Tuhan juga katakan itu bukan sesuatu yang normal. Untuk bersyukur itu bukan sesuatu yang normal muncul dalam kehidupan kita. Tidak. Itu adalah harus yang selalu This mental state, dikatakan keadaan mental begini harus terus bertumbuh dengan kita harus praktekkan, kita gunakan, dan kita kita harus melatih terus-menerus untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana caranya? Dan dikasih tahu oleh di artikel ini. Here, dikatakan inilah beberapa cara untuk memupuk rasa syukur secara rutin. Apa yang dituliskan oleh artikel ini? Nomor 1, write a thank you note. Tulislah kalau Anda menerima sesuatu di Facebook lah, mungkin sekarang ya kalau dulu ada thank you letter dan lain sebagainya, atau email, dikatakan. Tulis email orang-orang yang membantu Anda, atau ucapkan itu ya. Sebutkan siapa yang telah membantu kita. Wah, terima kasih kepada ini, terima kasih ya. Jadi kita tulis itu email di wall, orang punya Facebook dan lain sebagainya ya. Dan kalau bisa Anda sebutkan ya, misalnya di mana saja Anda bertemu dengan orang tersebut, nyatakan terima kasih saudara, terima kasih ibu, terima kasih. Ya, kita harus menulis, menyatakan thank you note. Kalau kita tidak bisa, kalau kita no time to write, apa yang kita lakukan? It may help just to think about someone who has done something nice for you and mentally thank the individual. Jadi secara mental, itulah latihan kita ya. Kita harus latih diri kita, bukan hanya menulis, mengucapkan, tapi juga dari mental, pikiran kita. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh, baik sekali nih saudari ini, baik sekali saudara ini. Aduh, terima kasih, puji Tuhan apa yang dia telah lakukan. Ini dinyatakan oleh orang-orang dunia ini, orang-orang yang buat research. Apalagi? Berikutnya adalah keep a gratitude journal. Buatlah jurnal, seperti buku diari gitu ya. Buku diari, jurnal, apa saja, hitung satu-satu, seperti lagu kita, hitung satu-satu berkat yang Tuhan berikan pada kita. Kita tulis satu-satu, waduh hari ini saya telah menerima nafas hidup dari Tuhan, hari ini ada saudara saya yang bikin ini kepada saya, dan lain sebagainya. Jadi keep a gratitude journal. Dan berikutnya, nomor 3 adalah hitung berkat Anda. Hitung berkat Anda satu-satu, apa saja Anda sudah. Waduh, si ini sudah buat ini. Waduh, si ini sudah buat ini. Hitung satu-satu. And be specific as you write. Pada saat Anda menulis, dikatakan as you write, be specific and think about the sensation you felt. Apa perasaan Anda? Aduh, waktu saya dikirim empe-empe oleh saudari Lucy dan saudari Esther. Wah, puji Tuhan. Aduh, enak sekali itu empe-empenya dan lain sebagainya. Tulis semua itu ya. Tulis semua itu dan tulis perasaan Anda. Lalu apalagi yang ditulis oleh artikel ini, artikel dunia ini. Ini dia. Pray, berdoa. People who are religious can use prayer to cultivate. Orang yang beragama dapat menggunakan doa syukur untuk menumbuhkan rasa syukur. People who are religious, mereka ini bukan religious, tapi mereka anjurkan, kalau kalian orang beragama, berdoa. Atau bermeditasi. Nah, kalau orang meditasi, mungkin kalau orang-orang dunia beryoga, ya, bermeditasi, memikirkan itu. Tapi bagi kita mungkin merenungkan firman Tuhan, kebaikan orang-orang yang telah terjadi kepada kita, ya, kepada kita. Jadi itulah artikel ini katakan ya. Jadi kita harus tumbuhkan, harus latihan, harus paksa, dengan kata boleh dikatakan paksa. Kenapa? Karena by nature kita itu grumble, ya. Kita suka bersungut, bukan bersyukur. Ya, itulah sebabnya Joyce Meyer katakan ya. Kita seringkali suka bersungut, mengeluh, menggerutu, ya. Dan kita hanya melihat apa yang kurang-kurang saja. Aduh, ini pendetanya ini kurang ini. Aduh, banyak benar kurangnya. Gantinya melihat yang baiknya. Aduh, gereja ini, nggak benar sekali nih. Kita seringkali hanya berfokus kepada kekurangan demi kekurangan, sehingga kita tidak melihat tidak lagi memiliki tenaga atau waktu untuk mengapresiasi, untuk berterima kasih terhadap hal-hal yang hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Apa akibatnya? Wah, kalau kita hanya berfokus kepada hal-hal yang tidak baik,
maka suatu waktu mungkin kita tidak akan mendapatkan. Jadi ada orang yang katakan, aduh pendeta, suami saya ini begini, istri saya ini begini. Wah, mereka katakan itu ya. Tapi begitu akhirnya seringkali rumah tangga itu bubar, yang terjadi kemudian, masih lebih baik mungkin suami yang pertama. Ini bukan di jemaat saya Vistak, bukan ya. Tapi ada yang mungkin dapat katakan, bukan lebih baik tuh suami yang pertama atau istri yang pertama daripada itu. Jadi itu yang sering kali terjadi ya. Itulah yang terjadi. Kita harus belajar untuk mengapresiasi, belajar untuk menghargai hal-hal yang kita miliki sekarang sebelum nantinya di waktu kemudian, before time, memaksa kita untuk mengenang kembali dan lihat, ternyata yang lalu itu lebih baik daripada sekarang. Ya. Learn to appreciate the things you have now before time forces you to appreciate the things you once had. Waduh, dulunya ini kita hantam-hantam ini suami ini, kita hantam-hantam istri ini, kita hantam-hantam pendeta ini. Tapi begitu pendetanya, begitu suami, begitu istrinya pergi, mesti lebih baik rupanya daripada yang sekarang ini mungkin begitu ya. Itulah, hati-hati ya. Learn to appreciate the things you have. Belajar untuk apa? Menghargai apa yang kita miliki saat ini. Tapi seperti saya katakan tadi, untuk bersyukur itu harus kita latih. Kenapa? Karena kita dilahirkan untuk menggerutu. Kita dilahirkan untuk apa ya? Menggerutu, grumble ya, untuk menggerutu. Ya, everybody grumbles dikatakan semua, termasuk mungkin saya karena Tuhan kenapa ini begini ya. It is a basic human behavior dikatakan artikel ini ya. Di New Yorker Joshua Roth menulis, grumbling it is a basic human behavior. It is sometimes seems as though everybody doing it more. Seringkali kita berpikir, itu memang ya suka menggerutu, tidak puas itu orang lain. Tapi kita semua ya. Nah, kata grumble saya pernah bahas waktu lalu sedikit ya. Kata grumble bersungut, menggerutu itu dari kata French grommeler. Nah, begitu ya. Orang yang menggerutu itu adalah seperti hewan yang bergumam, mendengus, menggeram di antara gigi mereka ya. Jadi ada unsur hewani tentang menggerutu, ada unsur fisik jasmania dalam menggerutu gigi yang dikertakkan begitu ya. Jadi menggerutu itu berbeda dengan berdebat. Kalau berdebat itu kita tidak berwujud ya, rasional dan dapat memberikan pencerahan ya. Tapi bersungut itulah lawan daripada bersyukur. Ya itu, tapi itulah menjadi dasar daripada sifat dasar manusia yang berdosa. Kita semua bersungut atau menggerutu, komplain ya. Dan terus terang firman Tuhan katakan bersungut itu dosa, Saudara ya. Ya, Filipi 2:14, lakukanlah. Rasul Paulus katakan dalam Filipi 2:14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya. Kalau mengkritik yang membangun, boleh, nggak ada salahnya. Tapi menggerutu, bedanya dengan kritik yang membangun, fokus menggerutu itu karena saya terluka, bukan untuk memperbaiki orang lain. Ya. Kita bersungut karena keterlukaan kita. Ya, kita merasa dirugikan, kita merasa ya itu ya. Itulah masalahnya. Karena kepentingan diri kita sendiri. Beda dengan kritik. Kita kritik membangun, kita fokusnya siapa? Kritik yang membangun, fokusnya orang itu yang kita bangun. Tapi menggerutu, bersungut, itu fokusnya kita kepada diri kita sendiri. Ya. Tidak heran, kitab Yudas. Yudas itu sebenarnya cuma satu fatsal ya. Jadi sebenarnya Yudas 15 ayat 16, tapi bisa juga Yudas 1 ya. Oke, walaupun cuma satu fatsal ya. Yudas 1 ayat 15-16 katakan, ini berbicara tentang orang-orang yang berdosa. Dan bagaimana karakteristik orang berdosa yang ditulis di ayat 15, ayat 16 katakan, itu mereka itu yang berdosa, yang fasik itu, orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Yang hidup menurut hawa nafsunya. Aduh, kenapa saya tidak seperti saudara-saudara saya yang lain? Kenapa mereka udah punya rumah? Kok saya di apartemen terus nih? Kenapa mobil saya butut? Mobil mereka itu bagus kan? Ya, kenapa Tuhan nggak berkati saya? Ya, karena ada hawa nafsu kita ya. Ya, adanya hawa nafsu. Mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Inilah menggerutu, yang mengeluh itu adalah berdosa ya. Ya. Dan bukan itu saja, ayat 19 katakan apa? Yudas 1:19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kalau saya saat ini mungkin ya masih hanya memiliki
tumpangan untuk ke tempat kerja. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Anyway, dunia kita ini kan hanya sementara ya. Ya, dunia kita hanya sementara. Mobil Mercy saya, BMW saya itu berapa lama saya mau nikmati? Saya nggak mau bawa ke surga kan mereka itu. Rumah saya yang 10 kamar, nggak akan saya bawa ke surga. Ya, itu adalah hal-hal duniawi yang akan tertinggal di dunia. Waktu saya mati sekalipun, saya nggak bawa mobil Mercedes saya sama-sama dikuburkan dengan saya. Rumah saya juga nggak akan dimasukkan ke dalam kuburan dengan saya. Itu kan? Jadi itulah yang kita bisa lihat bahwa tidak ada gunanya bagi kita apa ya? Kita untuk bersungut ya. Karena itu hanya berfokus kepada keinginan-keinginan dunia, hawa nafsu dunia ya. Hawa nafsu dunia. Itulah sebabnya dikatakan sometimes we don't appreciate. Kadang-kadang kita tidak menghargai apa yang kita miliki karena fokus kita kepada apa yang kita ingini. Ya, fokus dan keinginan tentunya kalau ada keinginan surgawi oke saja, tapi seringkali keinginan duniawi ini menyebabkan kita tidak menghargai apa berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini. Dan Billy Graham juga seperti ayat Alkitab juga sudah katakan tadi, itu adalah dosa karena itu bertentangan. Ya, bersungut dan bersyukur untuk anak Tuhan itu, untuk anak-anak Tuhan itu adalah satu hal yang bertentangan, yang ada konflik. Be grateful, bersyukurlah maka Anda tidak bersungut. Bersungutlah Anda, maka Anda tidak akan pernah bersyukur. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk bersyukur itu bukan lagi apa? Sesuatu yang sifat alamiah kita. Yang sifat alamiah kita itu adalah bersungut, saudara-saudara, bukan bersyukur. Bersungut, itulah sifat alamiah kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus yang menyadari bahwa bersyukur itu bukan sifat alamiah kita. Dia katakan apa dalam Kolose 1 ayat 9 ayat 12? Dia berdoa supaya saudara dan saya, umat-umat Tuhan di Kolose, dan juga saudara dan saya saat ini, memiliki sifat bersyukur yang datangnya dari surga. Yang datangnya dari surga. Ya. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Kami tiada, Rasul Paulus katakan, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, dia minta kepada Tuhan supaya kamu menerima, ya, supaya kamu menerima, ya, segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Apa yang diminta, apa yang supaya kita diterima, kita dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan apa? Untuk apa dia berdoa? Supaya kita terima, supaya kita dapat mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Yang melayakkan kamu. Kita bersyukur, ya, bukan karena kita dari kita, tapi kita diterima. Dan kita terima itu supaya kita dapat apa? Supaya kita dilayakkan untuk mendapat bagian dari dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara-saudari sekalian, ya, tadi saya sudah katakan, singgung bahwa kalau kita tidak memiliki sifat bersyukur yang harus kita kembangkan, yang harus kita praktekkan, latih setiap hari, maka kita bisa-bisa hanya memiliki sifat bersungut. Dan sifat bersungut itu dosa, dan sikap bersungut itu tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan terang. Ya. Tentu saja keselamatan kita oleh kasih karunia Tuhan, ya, apa yang Yesus lakukan. Tapi apa artinya kita yang menerima kasih karunia Tuhan, yang hidup menurut kehendak Allah, ya, yang hidup menurut kehendak Allah. Salah satu daripada kehendak Allah bagi kita adalah kita selalu menumbuhkan dengan pertolongan surga, menerima kuasa untuk selalu bersyukur dengan sukacita kepada Bapa dalam segala hal, ya, supaya kita dapat mendapat bagian dari apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang bersyukur, saudara. Dan apabila kita menjadi orang-orang kudus, maka kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan terang. Saya berdoa, kiranya kita semua menumbuhkan sikap bersyukur. Sikap untuk bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan. Agar supaya kita dapat berbahagia sekarang. Seperti apa yang orang dunia katakan. Dan kita dapat masuk ke dalam kerajaan terang tersebut. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudari sekalian yang masih bersama-sama pada saat ini. Jika ada tambahan, silakan dari Papi, orang tua kita, silakan. Ini pelajaran yang sangat penting karena inilah yang
kami selalu praktikkan sejak dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Terlebih pada saat sekarang ini, bagaimana berkat Tuhan yang begitu limpah. Bukan saja berkat badani, tetapi berkat rohani. Berkat badani Tuhan berikan begitu hebat, makanan tidak kekurangan. Dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan yang kami syukuri, kami juga bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Itulah kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Thank you. Terima kasih. Ada lagi Om Rain, silakan Om Rain. Terima kasih banyak Pendeta. Sudah cukup komplit. Tuhan memberkati Pendeta selalu ya, menolong kami. Amin, amin. Puji Tuhan Om. Puji Tuhan. Terima kasih Om Rain. Ada lagi mungkin saudara lainnya, pertanyaan-pertanyaan? Bapak, Ibu. Oke, silakan Ibu. Tante Ibu Tina, ya silakan. Oh, Bapak Gison lebih dulu, sorry. Bapak Gison lebih dulu angkat tangan. Ya, Bapak Gison, silakan. Baru Ibu Tina. Ya, silakan Pak Gison. Terima kasih banyak ya Pak. Saya bersyukur sejak saya mengikuti Zoom ini, mungkin teman-teman yang lain sangat banyak memperhatikan keadaan saya. Jadi mereka prihatin dengan meminta nomor rekening saya untuk membantu keadaan saya. Termasuk Opa Alek sudah membantu saya, dan tanpa saya sebutkan yang lainnya karena yang lainnya juga tidak mau disebut namanya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah membantu saya, dan dana yang sudah terkumpul kami mau bikin bentuk usaha. Jadi sudah terkumpul semuanya bahan-bahannya. Tinggal mau mengerjakan lagi untuk bibit, karena kami membuat pembibitan kelapa sawit. Jadi mohon doanya Pak untuk supaya sukses nanti ke depannya. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Ya, terima kasih, puji Tuhan Bapak Gison, puji Tuhan. Ya. Ada lagi Ibu Tina, silakan. Terima kasih Pendeta. Setelah saya ikuti apa yang Pendeta sampaikan, begitu baik Pendeta. Dan semua itu saya pernah lakukan. Bafeto, mengerutuk, sampai klaim, sampai kesetinggal gereja. Di saat saya dikhianati oleh suami. Timbul pertanyaan saya, bagaimana saat itu saya harus bersyukur Pendeta? Bagaimana? Saya coba dengan segala cara. Bagaimana ya kalau orang sementara sakit, disakiti. Susah sekali untuk saya bersyukur. Tapi puji Tuhan, seiring waktu, saya ditempa kurang lebih 13 tahun Pendeta. Saya ditempa, saya diberikan ujian-ujian yang saya mampu. Saya bisa memberi dia maaf. Amin. Sekalipun dia bawa anak-anak Pendeta. 7. Ya. Dari 2 perempuan. Tapi ya begitulah. 2. Jadi balik di pertanyaan saya, di saat itu saya nggak bisa bersyukur Pendeta. Apakah itu dosa? Ya, terima kasih Ibu Tina. Seperti yang tadi kita lihat bahwa ini adalah bukan sifat alamiah kita untuk bersyukur ya. Bukan sifat alamiah kita untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berkati kita saat ini. Siapa yang mau merasa puas dengan keadaan pada saat suami atau istri ditinggalkan? Ada bukan hanya Ibu Tina, tapi saya tahu ada juga yang lainnya yang bersama-sama dengan kita saat ini yang telah ditinggalkan oleh suami beliau ya. Jadi itu bukan satu hal yang kira-kira kita mau bersyukur untuk hal tersebut. Itu satu hal yang saya percaya sangat berat sekali, dan kita mungkin tidak bisa menerima bahkan satu pandangan seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu seperti yang Ibu Tina katakan tadi, dengan berjalannya waktu pada saat ini kalau kita melihat ke belakang kembali kepada apa yang telah terjadi,
yang telah terjadi kepada kita dan kekuatan juga Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita dapat melihat bahwa Tuhan ternyata ada yang rancanganmu yang tadinya saya tidak ketahui, tetapi telah Engkau berikan, entah apapun itu, ya, entah apapun itu bukan rencana Tuhan. Seperti Ayub tidak direncanakan untuk menderita, itu adalah apa yang setan telah buat kepada Ayub. Tetapi kita juga melihat pada akhirnya bagaimana Allah adalah Allah yang berfokus kepada kehidupan, kepada pemulihan, bukan kepada kehancuran. Ya, manusia yang memilih untuk meninggalkan istri mereka, manusia yang memilih untuk meninggalkan suami mereka, manusia yang memilih untuk membuat apa saja dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan seringkali kita mempertanyakan Tuhan atas pilihan manusia, tetapi mungkin kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan, walaupun saya belum mengetahui kenapa ini terjadi, tapi kita tetap seperti Ayub. Dia bertanya, tapi dia tidak menjauh dari Tuhan. Dia tetap melekat kepada Tuhan. Walaupun dia harus minta Tuhan jawab saya. Tuhan jawab saya. Tapi Ayub tidak jauh dari Tuhan. Dan apa kita lihat akhir peristiwa Ayub, bagaimana Tuhan memberikan berkat yang lebih. Dan kita sudah mengetahui pelajaran kita dari kitab Ibrani, bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang lebih bagi kita. Oleh sebab kita yang terus melekat kepada Tuhan, walaupun apapun yang terjadi. Dan itulah membawa kita dalam apapun kita berusaha dengan kuasa surga, bukan kuasa kita tidak mungkin. Dengan kuasa surga kita dapat terus bersyukur. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan Ibu Tina pada saat ini. Amin, Pendeta. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan. Oh, silakan Bapak Simatupang. Ya, silakan. Sebagai tambahan dari jawaban pendeta kepada Ibu Tina, saya hanya berdasarkan dari buku Yeremia 29 ayat 11. Itu janji Tuhan bagi kita manusia di dunia ini. Karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan, itulah yang terbaik bagi kita. Jadi Tuhan menjanjikan ini kepada kita, memang kepikiranmu bukanlah kepikiranku. Jadi kita pegang saya teguh Yeremia 29 ayat 11, kalau boleh diteruskan sampai ayat 13 jauh lebih bagus lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Betul sekali Bapak Simatupang. Baik, ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada dari Zoom, oh Ibu Heni silakan. Udah, saya melihat ada yang angkat tangan. Ada lagi yang lainnya, mudah-mudahan saya bisa lihat. Ya, silakan. Saya tetap bersyukur. 2 lutut saya sudah dioperasi. 2 siku tangan saya juga dioperasi. Sekarang jari saya juga keriting-keriting, bengkok ya semua. Tapi saya bersyukur juga, berterima kasih. Kenapa? Tanpa tangan saya begini, saya tidak mikirkan lagi cari uang. Kalau bagus tangan saya kan cari uang, capek-capek ya, mesti apa? Kadang-kadang mesti sampai malam baru tidur. Kenapa? Ya bikin ini, bikin itu untuk dapat duit. Tapi sekarang ini dengan kaki saya sudah susah jalan, keluar aja mesti ada yang tuntun. Dan juga ya tangan saya ini kalau mau dikatakan malam itu sakit ya, suka ya tidur. Tapi puji Tuhan saya pakai obat, ya bisalah tidur gitu. Nah, yang saya bersyukur sama Tuhan apa? Karena saya ada 20 jam waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Melayanin juga melalui WA, melalui Facebook, berbicara sama orang, tentang firman Tuhan. Karena saya bisa berpacaran sama Tuhan 24 jam. Ya, waktu saya kenal saya nggak kerja apa-apa. Jadi itulah saya bersyukur. Siapa yang tanpa kerja dapat makan kalau enggak? Ya kan? Tapi saya Tuhan pelihara sampai tuamu, masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Itulah ayat yang saya pegang. Yesaya 46 ayat 4. Dan di Tuhan itu benar-benar luar biasa. Jadi saya ucap syukur dengan penderitaan saya. Melalui penderitaan saya juga Tuhan, saya lebih mengenal Tuhan Yesus adalah juru selamat. Itu aja. Jadi ya ada yang rasa menderita atau pergumulan, ya penderitaan, pasti Tuhan ada rencana yang terbaik bagi kita. Yakin aja, percaya, bergantung aja sama Tuhan, jangan kecewa, jangan takut.
Percaya saja, Tuhan janji Tuhan tuh ya dan amin. Itu aja pendeta. Pendeta jangan lupa doakan adik nanti sama Jikli ya, tetap ya, masih sakit ya. Itu aja. Terima kasih pendeta. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati Ibu Heni. Terima kasih atas kesaksiannya. Baik, ada lagi yang dari live stream mungkin, Dek? Kalau dari Zoom yang saya lihat tidak ada lagi tangan dari yang diangkat dari Zoom. Mudah-mudahan saya tidak terlewat. Sudah cukup banyak yang di Zoom ini. Ya, silakan yang dari live stream, Dek. Tidak ada tambahan, pendeta, dari live stream. Oke. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua di acara ibadah kita. Kita akan berdoa bersama, mendoakan. Ya, tadi malam saya tidak sempat mendoakan ya kemarin waktu Amerika ya. Saudari Marcella Kaligis dan juga Ibu Tine Pua telah berulang tahun. Jadi kita akan mendoakan mereka secara khusus walaupun sudah terlewat 1 hari, tapi kita tetap dapat merayakan penyertaan Tuhan yang telah menjadi bagian saudari Marcella Kaligis dan Ibu Tine Pua. Baik, ada lagi yang lainnya, Dek? Silakan. Yang dari selain yang tadi kita doakan, Ibu Heni minta kita mendoakan terus saudara Jili, saudara ya Jili Rawung dan saudari Ade Mendigir. Mungkin yang lainnya ada? Oke, silakan. Tante Yeni ini mungkin ya. Tina. Oh, sorry. Tina. Ya, sorry. Saya kira tidak terlihat namanya. Ya, silakan. Ibu Tina. Tolong doakan teman kami, Yola Nender, yang saat ini sakit, sedang diopname di Rumah Sakit Kando Malalayang, Manado. Nender. Oh, Nender. Oh, oke. Ya. Terima kasih, pendeta. Oke. Makasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada dari Zoom, dari live stream silakan, Dek. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi, mari kita saat ini bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih karena kami telah mempelajari kembali keinginan-Mu bagi kami umat-umat-Mu yang sedang menantikan kedatangan-Mu 2 kali untuk menghidupkan satu kehidupan yang penuh dengan rasa syukur. Berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami di dalam dunia ini, karena kami tahu yang Kau berikan bukanlah rancangan untuk mencelakakan kami. Engkau tidak memberikan kepada kami untuk ditinggalkan oleh kekasih-kekasih kami. Engkau bukanlah merupakan rancangan-Mu seperti yang dinyatakan oleh Bapak Simatupang dan berdasarkan Yeremia 29 ayat 11, bukanlah ratu rancangan-Mu bagi kami untuk mendapatkan kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan. Bukan itu rencana-Mu, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau hanya memiliki rancangan yang terbaik. Engkaulah Allah sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Maka hanya kebahagiaan sajalah yang Engkau rancangkan bagi kami. Walaupun dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami telah membawa kami harus mengalami akibat daripada kehidupan dalam dunia yang berdosa. Tetapi kami bersyukur, Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah satu kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus ada di dalam Ka'bah di surga saat ini. Untuk memastikan keselamatan kami semua. Kami yang sudah menerima Engkau. Kami yang sudah menerima kasih karunia-Mu. Itulah sebabnya kami ingin terus bersyukur, Tuhan. Kami ingin terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada beberapa waktu yang lalu, Tuhan. Pada 1-2 hari yang lalu. Kami bersyukur bersama dengan saudari Marcella Kaligis, Tuhan, dan Ibu Tine Pua, Tuhan. Kami bersyukur karena kami hanya melihat seperti apa yang telah dinyatakan oleh Ibu Tine, walaupun harus mengalami rasa sakit yang begitu hebat di waktu yang lalu. Tetapi beliau dapat melihat bagaimana Tuhan telah menuntun dia keluar daripada permasalahan berat tersebut. Dan kekuatan surga telah menjadi bagian Ibu Tine. Kiranya kekuatan itu terus menjadi bagian beliau. Kiranya kekuatan surga juga dapat terus menjadi bagian saudari Marcella Kaligis, Tuhan. Sehingga dalam kehidupan beliau, kehidupan saudari Marcella, hanya kekuatan demi kekuatan surga sajalah yang menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang dapat hamba lihat melalui Zoom pada saat ini dengan permohonan mereka. Hamba berdoa bagi Bapak Gibson Tampu Bolon, Tuhan. Kami juga berdoa bagi adiknya Bapak Hengki Tampu Bolon. Kami berdoa kiranya
kesehatan, kekuatan dari surga dapat menjadi bagian Bapak Hengki, dan juga segala rencana untuk kehidupan sementara dalam dunia ini, Tuhan. Dengan bibit-bibit kelapa sawit yang sedang diusahakan, Tuhan, biarlah itu dapat menjadi bahagian Bapak Gibson, sehingga ini dapat membawa kepujian, kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kepada semua yang telah memberikan bantuan kepada Bapak Gibson, yang kami percaya Engkau mengetahui mereka, Tuhan. Kiranya berkat-berkat surga akan terus berlimpah kepada mereka semua, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi Papi dan Mami, Om Rain, Tante Evelyn, keluarga Simatupang, Ibu Mangoal yang sudah bersama-sama, dan juga saudara-saudari kami lainnya, Tuhan. Saudara-saudari kami, bukan hanya orang-orang tua kami, tapi umat Tuhan lainnya sudah berbakti, seperti saudari Esther Taniwel. Kami berdoa kiranya penyertaan surga terus menjadi bagian beliau dalam kehidupannya sehari-hari, pekerjaan yang dia lakukan. Dan secara khusus juga hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Debrina Jim, Tuhan, yang selalu juga berbakti bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan terus menuntun kehidupannya. Tuhan terus menjaga dia. Dan biarlah satu persahabatan dengan Tuhan akan selalu menjadi bahagian saudari Debrina, sehingga dia akan selalu memiliki kehidupan yang dekat dan hanya dekat dengan Engkau saja, Tuhan. Pada saat ini juga bersama-sama dengan Ibu Heni, kami ingin terus berdoa bagi kesehatan saudara Jili Rawung, Tuhan. Kami berdoa kiranya dan kekuatan tersebut, maka dia dapat juga menggunakan itu menjadi satu saluran berkat surga, satu kesaksian kepada orang lain. Kami juga terus berdoa bagi saudari Ade Mondigir, Tuhan, saudari Christine Mondigir, dengan hasil masih dalam proses pengobatan tangan yang dioperasi waktu yang lalu. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada saudari Ade Mondigir, Tuhan. Kami juga terus berdoa, Tuhan, kepada saudara-saudari kami lainnya dalam keadaan sakit seperti yang dimintakan dalam permohonan tadi. Kami ingin berdoa bagi saudari Yola Nender, Tuhan, dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya zaman Tuhan akan menjadi bagian beliau. Dan kiranya dengan kesehatan dan kesembuhan tersebut, Tuhan, maka saudari Yola akan juga memuji, membesarkan nama-Mu. Kami juga terus berdoa bagi saudari Lena Kalalo Sondak, Tuhan, yang mengalami masalah dengan kaki yang pada saat dia terjatuh pada beberapa waktu yang lalu, Tuhan. Biarlah Engkau dapat memberikan zaman yang pasti dari surga kepadanya. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudarinya, anggota keluarga yang mendoakan. Kami berdoa bagi saudari Ibu Erna Kawan, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai beliau. Menyertai juga adiknya, saudara Joni Kawan di Indonesia. Penyertaan surga kiranya terus menjadi bagian saudara Joni. Kami juga berdoa bagi semua dengan permohonan-permohonan pribadi mereka. Kerinduan-kerinduan umat-umat Tuhan yang ingin selalu bergantung, selalu bermohon kepada Tuhan. Kami ingin berdoa bagi mereka. Kami ingin berdoa bagi saudari Ike, Tante Omi, Omian, dan Tante Sin. Dan kami juga ingin berdoa bagi Tante Eta, Ibu Marta, dan juga saudara-saudari kami lainnya yang mungkin hamba tidak lagi sempat sebutkan saat ini satu persatu. Kami berdoa kiranya kekuatan demi kekuatan surga akan terus menjadi bagian saudara-saudari kami dalam proses-proses kesembuhan mereka. Kami ataupun dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami ingin terus berdoa bagi Ibu Pendeta Rain Alo, Tuhan. Ibu Pendeta Paruntu, kami ingin terus. Tante Yeni Poluan, kami ingin berdoa. Dan khususnya saudari Jane Rononu, Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka terus merasakan kedekatan dengan hubungan yang mereka miliki dengan Tuhan, melebihi segala sesuatunya, sukacita oleh sebab kerohanian yang semakin dikuatkan dari waktu ke waktu. Dan kami ingin juga berdoa, hamba-Mu ingin terus berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, Tuhan. Hamba-Mu ingin secara khusus pada saat ini mendoakan saudari Gina dengan pergumulan-pergumulan kehidupannya. Kami berdoa, Tuhan, Engkau begitu baik kepadanya. Engkau telah membawa saudari Gina untuk dapat selalu memiliki satu kesempatan dengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, ini menjadi satu kekuatan yang pasti, membawa dia dalam agar memiliki kekuatan yang pasti dari surga, yang dapat selalu menjadi bagian. Kami juga berdoa bagi anggota keluarganya, anaknya yang ada di Indonesia. Kami berdoa kiranya penyertaan yang sama juga dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga-keluarga lainnya di Jemaat Fisdak, keluarga Manopo Paume, bagi saudara Aaron, saudari Seisi, dan putra mereka Sean dan putri mereka Alana. Kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Tuhan, berkatilah mereka dengan penghasilan-penghasilan yang dapat mereka gunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi juga saluran berkat dari berkat yang mereka terima dari-Mu, Tuhan. Dan biarlah hikmat kebijaksanaan sebagai ketua jemaat
di jemaat kami dapat dibawakan oleh Ketua Aaron Manopo dengan satu kekuatan hikmat akal budi dari surga. Sehingga dia dapat menjadi pemimpin anak-anak muda kami, membawa anak-anak muda kami di jemaat Fisdak menjadi semakin dekat, semakin dikuatkan dalam kekuatan iman yang Tuhan dapat berikan kepada mereka. Yang pasti Tuhan akan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa kami, sempurnakanlah doa-doa hamba ini Tuhan, dan yang akan disambung oleh tim doa Fisdak atau semua yang hadir pada saat ini. Mari kita saling mendoakan, mari kita mengingat saudara-saudari yang kita lihat di Zoom, di live stream, dan kita mendoakan mereka. Dan segala permohonan-permohonan kita naikkan, hamba percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang menginginkan hanya yang terbaik bagi kami, hingga kami masuk dalam kerajaan-Mu. Itulah pengharapan kami lah. Pengharapan kami Tuhan, inilah doa dan permohonan yang hamba bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Acara kesimpulan pelajaran kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Terima kasih.